bersama bersama berharap dalam Yesus ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Sekali katakan ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari penjelasan Tuhan, dan saya minta dengan hormat untuk Bapak Langsung berkata. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita ada bersama-sama di rumah kita, dimana yang terkasih Ibu Hadiman telah dipanggil oleh Tuhan. Bapak Ibu, kita ada di tempat ini mengajarkan setiap kita bahwa hidup kita itu ada batas umurnya, dan kita tidak mengetahui masing-masing kita kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Tetapi satu hal, jika kita ada di dalam Tuhan, maka Tuhan akan selalu memberi yang terbaik buat kita. Saya percaya keluarga Bapak Bima
anaknya yang terkasih, pasti ada rasa sedih, ada rasa kehilangan. Tapi ini kenyataan yang harus diterima oleh keluarga. Namun Alkitab mengajarkan kita bisa bersedih, kita bisa susah, tetapi hendaklah jangan kamu bersedih seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan. Ini penting untuk kita sadari sebagai orang percaya, bahwa setelah kita dipanggil pulang oleh Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan tempat yang jauh lebih baik dari apa yang kita bisa bayangkan. Ini pengharapan bagi orang-orang percaya. Oleh karena itu, ada nasihat dalam Alkitab. Kita akan baca dalam kitab Mazmur pasal yang ke-116 ayat yang ke-15. Ini kebenaran firman Tuhan yang harus ditanamkan di setiap hati kita. Alkitab berkata, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya, dikasih oleh Tuhan. Jadi setiap orang yang meninggal dan meninggalnya itu di dalam Tuhan Yesus itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Berapa nilai harganya itu tidak bisa kita bandingkan dengan apapun juga. Karena berharga di hadapan Tuhan setiap orang yang meninggal di dalam Tuhan. Bapak Ibu, pada siang hari ini Alkitab mengajarkan supaya kita mengakhiri hidup ini ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita menjadi orang-orang percaya yang dikasihi oleh Tuhan. Bukan sekedar percaya, tetapi menjadi orang yang dicintai oleh Tuhan. Sebab semua orang yang mati di dalam Tuhan itu sangat berharga. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang dicintai oleh Tuhan? Kita harus melakukan akan keinginan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Kita baca Matius 7 ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, kata Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Inilah keadaan orang yang dicintai oleh Tuhan, karena mati di dalam Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan tempat. Semua tempat ini menjadi impian bagi semua orang, yaitu Tuhan akan sediakan tempat yang namanya surga. Saya percaya Ibu Hadimah sudah bahagia bersama-sama dengan Tuhan.
Dari mana Bapak mengetahui? Dari kesetiaan, dari cintanya kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya perhatikan setiap minggu bersama dengan suami, beliau datang ke gereja beribadah lebih awal daripada saya datang. Padahal jaraknya kalau dihitung lebih jauh beliau dari rumah ke gereja. Itu salah satu tanda akan cinta kepada Tuhan. Oleh karena itu, ini menjadi penghiburan bagi Pak Hadiman, bagi anak-anak, handai Paula, ditinggalkan dengan sedih. Tapi kita percaya, kita punya pengharapan, Tuhan sediakan tempat yang jauh lebih baik. Kemudian pengharapan kita, nanti kita yang akan menyusul beliau. Kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan Ibu Hardima di tempat yang Tuhan sediakan. Oleh karena itu, saya sebagai hamba Tuhan mewakili Bu Yudi mengajak kepada keluarga, ayo kita siapkan diri kita. Mulai hari ini, tidak usah menunggu besok. Mulai hari ini kita persiapkan supaya ketika kita dipanggil Tuhan, kita meninggal sebagai orang yang dicintai oleh Tuhan dan kita berhak untuk hidup Tuhan. Ini pengharapan kita. Maka itu yang dikasih oleh Tuhan, saya mengajak kepada seluruh jemaat, ayo bersungguh-sungguh cari Tuhan. Saudara boleh bekerja serajin apapun, tapi satu hal, utamakan Tuhan. Sebab pada titik tertentu, kekayaan kita, uang kita yang banyak tidak bisa menolong kita. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Kiranya keluarga punya pengharapan bahwa itu sudah dipanggil Tuhan dan beliau ada di tempat yang Tuhan sediakan. Dia senang bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan, kiranya pekerjaan dan karya Roh Kudus memberikan kekuatan dan kebetulan untuk kehidupan, untuk anak-anak, menghindar orang yang lain, sehingga setelah itu dipanggil oleh Tuhan, tetap berharap dan percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat hidup kita. Tuhan memberkati. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa yang di surga, kami menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kami berdoa untuk kehadiran anak-anak, mantu, cucu, dan hamba yang lain. Penghiburan daripada Roh Kudus kepada setiap mereka. Dengan kekuatan yang supranatural menyertai mereka. Mereka tidak bersedih hati seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan. Sebab kami percaya Ibu Hardima sudah Engkau panggil pulang, berada di tempat bersama-sama dengan Engkau. Berkati jemaat yang sudah hadir, berkati keluarga, berkati jauhkan dari bahaya dan kecelakaan. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, semua berkata, Amin.